Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait ucapan Bu Megawati yang kritik makan gratis. Bu Megawati sempat bilang, coba hitung lagi Bowo, katanya. Wah, kita lihat ya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Udah kalian dengar ocehan Inang yang satu ini? Iya, iya. Ayo kita dengar yuk. Iya, dengar ya. Katanya mau kasih makanan gratis. Hmm. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok, saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh. Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya bu ya, paling tempe. Iyalah aku bilang, karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia, 3 profesor bebe juga masak boleh. Gila lah. Udah apa katanya? Mas Wowo 10.000 dapat apa sih? Wah. Saya ini tukang masak loh. Bu, ibu tukang masak, saya tukangnya tukang masak. Saya pernah ngekos ibu. Dan sekarang ini bu, kalau ibu membandingkan standarnya ibu yang pernah jadi presiden 2 tahun, sekarang jadi ketua umum PDIP, ibu itu belanjanya beda dengan kami. Kalau ibu belanjanya di mall, kalau kami belanja di warung tetangga sebelah. Kalau mau beda agak murah langsung ke pasar. Tapi jangan pasar yang ada AC-nya, pasar yang becek-becek itu loh. Tapi kalau ibu belanjanya di mall, bu, ya bawang mahal, cabai mahal, tempe mahal, ayam mahal, apa-apa mahal. Karena apa? Pajak tempat udah berapa? Sewa keamanan udah berapa? Lapak-lapaknya udah berapa? Ibu belanjanya ke warung-warung dong. Gitu deh. Gitu loh. Kalau di mall-mall itu bisa 2 kali lipat harganya. 10.000 dapat apa? Belanja dong ibu kayak ibu-ibu pada umumnya, milih cabai yang patah-patah dibuang. Kadang-kadang dimarahin sama tukang cabai. Janganlah diambil, janganlah yang bagus-bagusnya aja bu diambil, yang patah-patah juga diambil lah. Nanti nggak laku cabeku itu katanya. Terus kayak ibu-ibu itu kalau milih bawang itu sampai digini-gini kan bawang itu sampai tipis kulitnya itu. Biar hemat ibu. Gitu loh. Ayam pun begitu juga. Ya harganya udah beda kalau masuk mall sama masuk pasar. Jadi jangan dibilang 10.000 dapat apa. Di tempat kami bu, ya masih ada kami ini jual nasi 8.000. Betul. Makan serba 8.000 tapi nggak ikut tambah memang. Udah di situ lauknya, di situ sayurnya, di situ kuah-kuahnya, udah termasuk itu cuci tangan dan tusuk gigi. Ya, tapi kalau ibu bandingkan dengan standar ibu, beda jauh. Nggak bisa ibu sama-samakan gitu loh, ya. Jadi kalau bicara 10.000 dapat apa? Tukang masak, tukang masak. Udah aku bilang aku ini tukangnya tukang masak. Kurasa lebih rajin aku pergi ke pasar daripada ibu. Kalau ibu tahu harga bawang putih, harga cabai kan dari koran kan? Dari Google kan? Kalau aku terjun langsung ke lapangan.
Nah, itulah bedanya kita, Bu. Ya, jadi kalau bagi kami nih, Bu, 10.000 itu dapat banyak. Hah? Sekarang begini aja, kita kalkulasikan dulu. Kita ambil kalkulator kita. Nasi, ya, ingat nih, nasi. Nasi itu, Bu, satu muk begitu. Kalau ibu cari di warung, ya berasnya jangan yang mahal lah. Yang biasa aja, tapi juga yang yang layak gitu ya. Itu nasi itu satu centong 3.000, Ibu, ya. Itu nasi satu centong 3.000. Setelah itu, Ibu, lauknya, ya. Lauknya mau ayam mau ikan, ya. Itu bisa 5.000. Totalnya 8.000. Sekarang itu kalau misalnya ada sayur mayurnya, Bu, tambah 2.000 aja, itu udah 10.000, sudah pas. Gitu loh, belum dihitung rupanya lagi bungkusnya. Sekarang begini, kalau bicara masalah bungkus, masalah ayamnya, masalah sayurnya, kalau makin banyak belinya maka makin murah. Gitu loh, ya. Jadi ini kan kemarin kan sudah diuji coba, ya. Kemarin tuh dicoba 23.000, kayaknya kemahalan, kayaknya kas negara nggak cukup. Setelah itu dicoba diturunkan lagi 17.000, mungkin juga nggak cukup lagi, ya kan? Diturunkan lagi 15.000, kayaknya juga masih nggak nutup gitu loh. Dicarilah solusi 10.000. Yang penting programnya jalan, Ibu. Sekarang aku tanya dulu sama Ibu, ya kan? Kalau dibandingkan, Bu, Bapak Prabowo ini langkahnya sudah cukup besar ini. Karena Oktober kemarin dia dilantik, sekarang Desember berarti 2 bulan. 2 bulan dia sudah bikin gebrakan. Nah, Ibu 2 tahun kemarin bikin apa? Apa kebijakan Ibu dan apa juga langkah-langkah Ibu, cara-cara Ibu yang menyentuh ke hati masyarakat? Belum ada. Oh, adalah pemilu langsung lah, itu kan secara politik. Oh, adalah itu untuk memberantas perjudian, ya itu beda lah, Bu. Itu berbicara menanggulangi kriminal, kan begitu. Nah, yang menyentuh rakyat apa? Nggak tahu aku, entah apa yang dibikin Ibu dulu. Setahuku Ibu tahunya jualan. Jualan apa ya? Itu yang penting bukan jualan mie rebus. Bukan juga jualan tempe, bukan juga jualan ayam. Yang dijual itu yang kelas kakap. Indosat. Gitu loh. Jadi, Bu, berkaca dulu pada diri sendiri, baru komentari orang lain. Iya, belum tentu waktu Ganjar menang nanti. Misalnya kita kan bicara misalnya. Walaupun jauh panggang dari api. Kalau misalnya Ganjar contohnya, yakin gak Ibu bikin begitu? Yakin gak? Ya paling Ibu juga yang ngatur. Itu dia, ya. Jadi tengok aja lah, Bu, nikmati aja masa tua Ibu. Tengok bagaimana negara ini diatur sama Bapak Prabowo dan Gibran. Udah gitu. Kalau mau mengkritik contohnya, Bu, yang masuk akal kritiknya. Apple to apple gitu loh. Jadi sebelum mengkritik, Ibu terjunkan dulu tim investigasi. Jangan penilaian Ibu sendiri, terjunkan tim investigasi, tanya ke bawah-bawah 10.000 dapat apa. Dan suruh dulu tim investigasi Ibu itu, ya, makan di tempat kami di kampung kami, makan dulu di warungnya situ orang yang harganya 8.000 satu porsi. Tapi nggak ikut nambah ya, karena nambah pun itu jadi 10.000. Gitu loh, ya. Jadi udahlah, Bu, lagian Ibu kan harus tahu. Ibu kan dulu pernah belajar, Bu, di SR Sekolah Rakyat kan, Bu. Kalau zaman kami SD, Bu, dikatakan apa? Sehat nggak harus mahal. Nggak perlu yang mahal-mahal. Nggak mungkin lah, Bu, kami makan steak. 10.000 nggak mungkin lah dapat ikan salmon. Tahu,
Kami tahu kalau salmon itu sehat, tapi memang nggak cukup itu uangnya 10.000. Kan begitu. Enggak cukup juga itu beli apa namanya itu daging asap. Ya, rendang. Cincang sapi. Ya, setelah itu apa namanya iga bakar. Itu yang mahal-mahal Bu, sehat tapi mahal kan begitu, ya kan? Tapi Ibu tahu nggak, kalau tempe itu tidak lebih apa namanya? Kalau kalau stik itu tidak lebih sehat daripada tempe. Belepotan aku jadinya gara-gara Ibu. Ya, itu dia. Ikan salmon itu Bu, memang sehat Bu. Tapi kalau masih menjangkau ikan mujair, ya sama-sama sehat itu Bu. Walaupun kandungannya berbeda. Yang penting anak-anak Indonesia makan ikan. Jujur Bu ya, aku bilang Bu, kalau Ibu kritik seperti ini akan menyakiti hati rakyat. Karena apa? Ini menjadi harapan bagi rakyat, bagi anak-anak sekolah, bagi anak-anak yang nggak pernah dapat uang jajan, bagi anak-anak yang nggak pernah sarapan oleh karena keadaan ekonomi rumah tangga, bagi anak-anak yang masih mengandalkan belas kasihan daripada orang lain terhadap orang tuanya. Mungkin orang tuanya pengamen, mungkin orang tuanya tukang pemulung, mungkin orang tuanya hanya kerja serabutan, yang mungkin makannya itu cuma 2 kali sekali. Ibu sangat menyakiti hati mereka. Ibu harus tahu Bu, ini adalah harapan bagi anak bangsa. Karena akan sangat sulit membangun sebuah bangsa kalau generasinya adalah generasi yang tidak sehat. Di Cina sudah dibuat, di Korea sudah dibuat, ya di Jepang sudah dibuat. Makan gratis itu sudah menjadi program anggaran andalan. Begitu juga India Bu. Tahu Ibu India nggak? India itu yang kalau misalnya memasak itu tangannya itu dikobok-kobok begini. Nyendoki satu-satu bahannya itu gak pakai sendok Bu, tapi pakai tangan. Frindapan. Yang kalau orang lagi belanja suka banyak apa namanya suara kleso tidit. Ibu pernah nggak lihat videonya itu? Sedangkan India saja Bu itu melakukan makan gratis. Bayangkan, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara mereka sekarang, ya. Mereka menjadi negara maju, ya. Walaupun India seperti itu juga, itu kan sisi lain Bu. Itu kan pinggiran kota itu. Tapi kalau Ibu misalnya ke kota-kotanya, ya itu makan gratis sudah diberlakukan, kan begitu. Maka mereka itu sekarang sudah merajai, ya, ada yang merajai teknologi, ada yang merajai masalah otomotif, ada yang merajai yang berkaitan dengan pendidikan dan segala macam Bu. Karena apa? Karena program ini berjalan. Nah, inilah yang dipandang oleh Prabowo dan Gibran, pentingnya makan gratis untuk bangsa Indonesia. Lagian kan Bu, peruntukannya kan bukan orang-orang sekelas Ibu. Ya. Itu peruntukannya bagi yang pertama ibu hamil enggak kan? Hamil dan menyusui, ya setelah itu satu lagi bagi anak sekolah. Anak sekolah ini pun juga merata Ibu. Yang nggak harus miskin kali, nggak harus miskinnya setengah, atau nggak harus misalnya agak perekonominya di atas, nggak semuanya dapat. Gitu loh. Ya, inilah yang dinamakan dengan keadilan sosial. Inilah yang dinamakan dengan pemerataan. Gitu ya, jadi tidak ada pilih kasih antara anak satu dengan yang lainnya, sama-sama diperhatikan oleh negara ya. Itu dia. Ibu cukup mendoakan saja lah Ibu. Ya, doakan semoga program ini boleh berjalan dengan lancar. Justru ya, Ibu itu harusnya ngambil tindakan. Ya, kalau misalnya Ibu itu ingin mengambil simpati daripada rakyat, Ibu katakan kepada anggota-anggota dewan Ibu, ya, kepada pejabat-pejabat yang berasal dari PDIP mengatakan begini, ya. Tolong kepada setiap anggota dewan, sisihkan 1% saja dari penghasilan kalian untuk mendukung program makan gratis yang diadakan oleh pemerintah. Begitu. Kok jadi aku yang bukan anggota dewan ngajar Ibu? Katakan gaji anggota dewan itu, ini gaji ya, nggak usah ikut tunjangan ini, tunjangan itu. Katakanlah misalnya gajinya itu, katakanlah
berapa juta sih sekarang anggota dewan? Ada 17 juta. Oke, 17 juta. Ya, 17 juta. 1% ini nggak ikut tunjangan perumahan, nggak ikut tunjangan komunikasi, nggak ikut tunjangan makan segala macam. Dari gaji saja lah. Katakan 17.000 ya. 17.000. 17 juta. 17 juta ibu. 1%-nya itu cuma 170.000. Hitung berapa anggota dewan yang ada di Indonesia ini. Dari DPR RI, DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, Bu. Maka rakyat akan melihat bahwasanya ternyata PDIP begitu. Berani nggak Ibu bikin seperti itu? Itu dia. Sekarang begini, Bu, ya, ada juga banyak yang mengatakan bahwasanya program ini nggak akan berjalan. Karena apa? Ya, karena berapa banyak kas negara akan terhisap, kan begitu. APBN akan digunakan, kan begitu. Sekarang begini, ya, kalau misalnya korupsi, ya, tidak dibiarkan merajalela seperti dahulu, ya, ini juga akan sangat membantu dijalankannya program makan gratis. Coba bayangkan, kalau misalnya dalam 1 tahun korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang, katakanlah banyak dulu, dari partai mana? Partai itu juga sih. Oh, yang lain juga, tapi yang paling banyak. Kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya ya, praktek-praktek korupsi ini diberantas habis, dibabat habis. Kurasa misalnya dalam 1 tahun, ya, ada sekitar uang negara dirata-ratakan lah dulu. 1 tahun dirata-ratakan uang negara itu ada sekitar 100 triliun yang dikorupsi. Baik itu berupa gratifikasi ataupun juga penyalahgunaan kebijakan atau penyelewengan pajak, ya. 100 triliun itu sudah sangat membantu untuk membackup biaya dari program makan gratis ini. Gitu. Mikir nggak sih, Bu? Mikir dong, Bu. Iya, jangan Ibu kebanyakan duduk di atas, sekali-sekali duduk di bawah sama kami ini, ya kan? Udah jelas ya. Jadi udah jelas ya. Jadi kalau misalnya Ibu ingin mengambil hati masyarakat, nggak usah mengkritik, nggak usah terlalu mengkritik program-program, ya, yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Apalagi menyentuh orang kecil, Bu. Waduh, Ibu belum tahu, Bu. Ibu belum pernah ketemukan, Bu, sama anak-anak yang nggak pernah sarapan gara-gara orang tuanya nggak mampu untuk membelikan sarapan sama dia. Nggak pernah Ibu jumpa, Bu. Ya, nggak pernah Ibu. Kan Ibu kan anak-anaknya semuanya sekarang itu kan udah sukses kan, Bu. Dan juga cucu Ibu pernah nggak makan jajanan lollipop yang ada di pinggir jalan itu? Baru rambut nenek sihir. Baru roti-roti yang roti-roti yang dipanggang di atas panggangan, ada bentuk ikan, ada bentuk planet, ada bentuk bentuk kelinci. Udah pernah belum, Bu? Itulah masa kanak-kanak kami, Bu, dan juga sekarang pun juga masih ada, aku tengok itu, ya. Banyak, Ibu. Jangan Ibu di sekolah swasta Ibu kunjungi, sekolah negeri Ibu kunjungi. Gitu loh, ya. Dan aku jujur aja aku bilang, ini akan memancing, ya, para pejabat dan juga orang-orang kaya akan berbuat hal yang sama, ya, terhadap sekolah-sekolah yang ada di bangsa ini, ya. Kita akan lihat, Bu, ke depannya akan ada konglomerat yang tergugah hatinya, sama seperti Bapak Yusuf Hamka, ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia juga sudah melakukan bukan makan gratis sih, tapi makan murah, ya. Dia walaupun misalnya dia itu bikin membuat harga, tapi di beberapa kelurahan dia berikan makan murah, harganya cuma 1.000, ya. Coba bayangkan, Ibu, cuma 1.000, luar biasa kan? Gitu loh, ya. Jadi kalau aku bilang sih, Bu, ya, Ibu tenang-tenang aja lah di situ. Biarkan Prabowo Gibran yang menjalankan, ya kan, Bu? Oke, jadi itu dulu kawan-kawan, ya. Jadi nggak usah pala didengar-dengar yang kayak gitu itu. Ya, pokoknya untuk Prabowo Gibran jalan terus, ya. Anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Ya, jadi udah jelas kan? Jadi
itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oh gitu ya pembahasan Opung terkait ucapan Bu Megawati ya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.